Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Neng Fadilah Mujtahidah, akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Kiat-kiat diri menghafal Al-Quran dengan konsisten. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang, petunjuk, dan pedoman serta rahmat yang kekal abadi, sekaligus menjadi mujizat dan bukti kerisalahan Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran seperti firman Quran surat Al-Kahfi ayat 27 yang berbunyi Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi rabbika, yang artinya dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu adalah Al-Quran, dan hadis keutamaan menghafal Al-Quran, yakni hadis tentang Al-Quran menjadi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Dan sebagian orang juga merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal perlu diperhatikan bahwa Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi orang yang membaca Al-Quran dan yang menghafalnya. Di antaranya, yang pertama, satu huruf diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dengan kalimat basmalah saja sudah mencapai lebih dari 100 kebaikan. Masya Allah, Al-Quran adalah maha segalanya. Yang kedua, akan menghapuskan dosa bagi orang yang terus membaca Al-Quran hingga menjadi kebiasaannya. Jadi kita harus selalu membacanya berterus-terus. Kita harus menghafalnya dengan cara konsisten. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, selain membacanya, agar kita bisa dekat kepada Allah dengan Al-Quran adalah dengan cara menghafalnya. Kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan salah satunya kitab suci di muka bumi ini yang terjaga, baik secara lafaz dan isinya. Hal ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menjaganya sampai hari kiamat. Salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat Al-Quran adalah dengan memuliakannya para penghafalnya. Dan ada beberapa juga keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, hati seorang penghafal Al-Quran tidak akan kosong. Di dalamnya hatinya selalu diisi oleh cahaya Al-Quran. Dia akan selalu merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Yang kedua, penghafal Al-Quran akan
mahkota kehormatan. Rasulullah SAW bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Yang ketiga, akan menempati ketingkatan yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjadikan kita hambanya senantiasa mencintai firman-firman-Nya, senantiasa membacanya dan menghafalnya. Dimudahkan untuk sedikit demi sedikit menghafalnya, serta paling penting tidak lupa untuk mengamalkannya. Menghafal Al-Quran atau tahfiz Quran bermakna sebagai proses menghafal Al-Quran dalam ingatan, sehingga juga sepakat bahwa hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Artinya, jika menghafal Al-Quran telah dilakukan satu orang atau lebih, maka kewajiban tersebut menggugurkan beban masyarakat lain dalam suatu kaum. Sebagaimana dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran menjelaskan, sesungguhnya penghafal Al-Quran di luar kepala hukumnya fardu kifayah. Untuk itu, seseorang yang memiliki hafalan Al-Quran dituntut selalu menjaga hafalannya dengan meluangkan waktu murojaah. Dengan cara mengulang-ulang hafalannya dengan konsisten murojaahnya, hukumnya itu adalah fardu ain. Konsisten dalam mengulang hafalan adalah suatu atau sebuah keharusan bagi para penghafal Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyamakan orang yang memiliki hafalan Al-Quran seperti memiliki unta. Selain itu, Nabi juga menganjurkan kepada penghafal Al-Quran agar selalu menjaga dan memelihara hafalannya, sebab hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Nabi sabdanya, jagalah hafalan Al-Quran, maka demi zat jiwaku dikuasanya, sungguh ia Al-Quran lebih cepat lepasnya daripada unta dari ikatannya. Menjaga hafal Al-Quran memang butuh meluangkan waktu agar hafalannya tetap terjaga dan melekat dalam jiwanya, sebab menghafal Al-Quran bisa dilakukan di waktu luang, sedangkan menjaganya butuh meluangkan waktu. Ibaratnya, agar kita bisa konsisten dalam hafal Al-Quran, kita harus yang pertama, mensucikan diri atau berwudu. Wudu adalah cara bersuci yang merupakan hal wajib kita lakukan, karena nanti kita akan memegang dan juga membaca Al-Quran. Dengan berwudu kita juga akan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, luruskan niat hanya karena Allah. Niatkan untuk menghafal Al-Quran karena Allah Ta'ala semata, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau ingin mendapatkan sanjungan dari lawan jenis kita. Ada hadis sahih yang mengatakan, semua amalan tergantung dari niatnya. Kalau niat kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, maka itu yang akan kita dapat, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, mengulangnya membaca setiap satu baris di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Di tahapan ini akan membutuhkan kita lebih menghafal nantinya. Itu terjadi karena kita sudah membaca secara berulang-ulang dan lihat hasilnya. Hikmahnya adalah semakin banyak interaksi dengan Al-Quran, maka semakin banyak juga ketenangan yang kita dapatkan. Pesan saya yaitu jangan pernah menyerah apalagi putus asa. Untuk kita terus menghafal Al-Quran, karena teman-teman terbaik dalam hidup dan setelah mati adalah Al-Quranul Karim. Ya, dan yakinlah bahwasanya kematian itu pasti akan datang menghampiri setiap nyawa, dan kelak tiada yang menemani kita selain amal yang kita akan lakukan selama hidupnya. Ajakkan ke keluarga, teman-teman tentang Al-Quran yang sudah kita hafalkan, dan jangan lupa untuk mengamalkannya apa yang sudah kita hafalkan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.